Nah, Borobudur ketika ditemukan ya, dibuka berantakan habis ya. Mungkin kondisi Gunung Padang kurang lebih sama seperti Borobudur ya. Jadi dia berantakan. Ya, belakangan ada perkembangan-perkembangan teknologi di mana kita bisa scan ya, bisa menggunakan alat-alat geofisika ya, geopenetrating radar, akhirnya kita bisa mengetahui di bawah tuh ada indikasi-indikasi apa. Nah, ya, jadi bukan bangunan pemakaman ya, bukan katakanlah tempat rapat misalnya begitu ya, atau tempat kerja, bukan gitu, bukan tempat tinggal juga, tapi emang ini bangunan suci. Nah, kawan-kawan ya, maksudnya pengunjung gitu ya, atau orang-orang yang datang ke situ, mereka sering berbagi kisah gitu ya. Wah, di sini kami merasakan apa, di sini melihat apa begitu ya. Ya, Gunung Padang sebenarnya situs arkeologi yang udah lama diketahui oleh para arkeolog ya. Dia paling nggak tahun 1979 tuh ya, 1980 arkeolog udah pada datang ke sana gitu ya, melakukan riset ya. Nah, terus saya juga gitu ya, Pak. Pokoknya para arkeolog sih memang sering ke sana lah gitu ya. Tapi kita kan modalnya adalah pengamatan dengan menggunakan mata yang kita punya begitu ya. Nah, belakangan ada perkembangan-perkembangan teknologi di mana kita bisa scan ya, bisa menggunakan alat-alat geofisika ya, geopenetrating radar, akhirnya kita bisa mengetahui di bawah tuh ada indikasi-indikasi apa. Nah, itu yang akhirnya sedikit memberi warna yang beda lah gitu ya, karena sekarang ada contekannya ibaratnya gitu ya, di mana harus kita bisa melakukan penelitian ya, pada kedalaman berapa gitu ya, terus menggunakan alat apa yang cocok dan lain sebagainya. Ya, jadi gini, punden atau piramida ya. Kalau istilah lokalnya ya kita bisa sebut itu punden ya. Punden itu tempat suci ya, tempat keramat yang terkait dengan orang yang membangun tempat itu gitu ya. Jadi misalnya punden desa ya, punden suatu kawasan lah begitu ya. Nah, jadi biasanya ada makamnya di situ gitu ya. Nah, kalau yang di situs Gunung Padang ini sejauh kita riset dia tidak ada makamnya ya, seperti itu. Nah, tetapi si punden ini kan ada yang bisa datar gitu ya, ada juga yang bisa berundak ya, bertingkat ya, seperti itu. Nah, jadi ini istilah lokal ya. Kalau istilah lokal yang bisa kita gunakan juga ada kabuyutan ya, tempatnya buyut di situ begitu ya, seperti itu ya. Nah, tetapi ketika kita menulis ini gitu ya, menyampaikan ini ke masyarakat internasional ya, ke komunitas ilmiah internasional. Nah, di komunitas internasional punya istilah sendiri ya yang kita gunakan gitu ya, yaitu piramida gitu ya. Nah, piramida di dunia internasional bentuknya bisa beragam, yang penting dia segi empat gitu ya, di bawah ya, atau persegi panjang gitu ya. Nanti empat sisi itu menuju ke atas dan semakin lama semakin kecil gitu ya. Nah, sehingga semua kategori yang miring begini itu masuk ke piramida begitu ya. Nah, misalnya ya tentu yang paling terkenal adalah piramida Mesir gitu ya. Nah, cuma yang memang yang paling sempurna sebagai piramida itu adalah piramida Mesir. Kalau yang lain itu berundak ya. Misalnya zigurat di Mesopotamia juga disebutnya piramida ya, step piramid ya, piramida bertingkat. Apalagi misalnya di Maya ya, di Mesoamerika itu tidak persis yang begini, tetapi ya karena atasnya datar gitu ya, tapi itu juga semua disebut piramida gitu ya. Nah, jadi untuk penyebutan internasional kita menyebutnya sebagai piramida ya, seperti itu. Jadi hanya persoalan keluasan terminologi aja sih. Iya, nah memang harus ada catatan sebenarnya gitu ya, karena kita berinteraksinya dengan masyarakat umum ya. Nah, kalau masyarakat umum kan udah taunya piramida tuh piramida Mesir gitu ya. Nah, piramida Mesir itu dia katakanlah dibangun di tempat yang datar ya, dibangun di tempat yang datar terus ditumpuk batu ya, terus begini ya, seperti itu. Nah, sementara kalau kita di Indonesia itu alamnya ya bukit-bukit, pegunungan gitu. Jadi memanfaatkan bukit yang sudah ada, lalu dirapikan, dipangkas, setelah itu diselimuti oleh batu di sekelilingnya. Persis seperti cara membuat Borobudur ya. Candi Borobudur itu bukit alami dia. Bukit alami, lalu
tumpuk batu-batu di sekitarnya gitu ya. Jadi Candi Borobudur juga bentuknya piramida sebenarnya seperti itu. Nah, jadi yang perlu dihindari adalah misalnya begini ya. Misalnya ketika kami menyebut piramida Gunung Padang, bukan berarti ada piramid di dalam bukit gitu ya. Kalau bukitnya dibuka, terus kemudian ada piramidnya di dalam gitu ya, bukan itu ya. Terus yang kedua, bukan juga yang ketika bicara piramidnya Gunung Padang itu adalah dia seperti di piramida Mesir ya, ada ada harta benda ya, ada makam raja yang kemudian ada permata dan sebagainya, bukan itu ya. Ini kita sejauh ini tidak menemukan adanya kerangka manusia. Jadi itu bukan bangunan pemakaman ya, seperti itu. Jadi memang bangunan ini didesain ya, sepertinya memang untuk bangunan spiritual ya, tempat ibadah. Ya, jadi bukan bangunan pemakaman ya, bukan katakanlah tempat rapat misalnya begitu ya, atau tempat kerja, bukan gitu, bukan tempat tinggal juga, tapi emang ini bangunan suci. Nah, bangunan suci ini sudah melampaui zaman dia ya, udah generasi ke generasi, udah dari satu budaya ke budaya yang lain gitu ya. Nah, akhirnya apa? Akhirnya setidaknya kalau di riset yang kami lakukan tuh ada minimal 3 lapisan budaya ya, yang bisa saja setiap budaya itu tidak saling berkaitan mereka gitu ya. Jadi pernah dibuat terus kemudian ditinggalkan, datang lagi orang yang lain gitu ya. Nah, sederhananya begini, ketika saya riset di sana ya, ada yang bilang, "Mas, ini kayaknya pernah dipakai untuk spiritual A." Ya bisa saja, karena mungkin di periode tertentu dipakai spiritual A gitu. Terus ada lagi yang datang gitu ngobrol, "Ini kok kita merasa ini ada kayak cocok dengan yang spiritual B." Ya bisa aja, karena dia melampaui zaman. Mungkin tahun sekian dipakai untuk yang A ya, tahun sekian untuk B, tahun sekian untuk C gitu. Dan itu akhirnya selama saya riset di situ cukup banyak ketemu orang ya dengan beragam religi, katakanlah gitu, dan mereka nyaman semua gitu ya, punya cornernya masing-masing gitu ya. Dan ya itu mungkin disebabkan karena pada masa tertentu ya pernah ada sekelompok dari religi itu yang pernah datang ke situ ya, dan menggunakan situs tersebut ya. Nggak pernah sih ya, karena memang kalau saya pribadi kan basisnya ya, basicnya itu riset ya, seperti itu. Jadi kita memang yang yang tidak terkait yang seperti itu begitu ya. Mungkin itu penyebabnya ya, jadi tidak bisa melihat ya, tidak bisa merasakan gitu ya. Tetapi memang kawan-kawan ya, maksudnya pengunjung gitu ya, atau orang-orang yang datang ke situ, mereka sering berbagi kisah gitu ya. Wah, di sini kami merasakan apa, di sini melihat apa, begitu ya, seperti itu ya. Ya, jadi ya banyak kisah lah di situ ya, seperti itu. Sejauh ini nggak ada ya. Jadi ini yang menarik ya. Semua ya, entah mau dia katakanlah kita sebut spiritual X ya, spiritual Y, spiritual Z gitu ya, itu semuanya support ya, semuanya pada ingin gitu ya, Mas teruskan, lanjutkan gitu ya, kita juga pengen tahu nih gitu ya, seperti itu. Jadi justru mau dari manapun gitu ya, itu baik dalam maupun luar negeri itu sama ininya, harapannya ya, supaya ini ditindaklanjuti ya dengan riset yang lebih lanjut ya, seperti itu. Jadi begini, ini banyak kontroversi ya, salah satunya karena memang di keilmuan arkeologi itu begini, keilmuan arkeologi itu kalau kita melakukan riset ya, itu kan kita buka ya. Terus kalau misalnya belum ada kemampuan untuk melakukan pemugaran ya, atau menunjukkan ini ke masyarakat, itu kita tutup lagi gitu ya. Akibatnya yang tidak memiliki katakanlah ya susah
memperoleh visual akan lihat, loh ini nggak ada apa-apanya nih begitu ya, seperti itu. Atau kalaupun sudah dibuat artikelnya ya, bukunya secara ilmiah juga kan ada yang belum juga bisa memahami ya, padahal ada fotonya, ada gambarnya begitu, seperti itu ya. Nah, oleh karena itu nanti ke depan ya, kita sedang mengusahakan riset yang mengarah langsung ke pemugaran ya. Jadi dibuka gitu ya, dan kita coba pertahankan ya spot-spot tertentu ya, titik-titik tertentu, lokasi-lokasi tertentu ya, supaya orang bisa melihat ya, gitu ya. Jadi tidak hanya dari foto yang pernah kita tunjukkan gitu ya, pernah dulu tahun sekian pernah ada riset, tapi mereka bisa melihat langsung gitu ya. Nah itu yang kedepannya ya. Nah itu yang kalau bisa ya katakanlah jangka pendek atau jangka menengah gitu ya. Nah jangka panjangnya memang kita buka total ya, tapi ini kan biayanya cukup besar ya, dipugar besar-besaran ya, di habis-habisan begitu ya. Nah, ilustrasinya adalah yang selalu saya sampaikan adalah Borobudur ya. Borobudur itu dia apa tadi ya, bukit alami ya, terus dilapisi oleh batu ya, terus akhirnya ditinggalkan oleh masyarakatnya entah oleh suatu sebab, terus ketimbun dia ya, seperti itu ya, terus pohon-pohon tumbuh gitu. Nah ini yang kita mau buka ya. Nah Borobudur ketika ditemukan ya, dibuka berantakan habis ya, mungkin kondisi Gunung Padang kurang lebih sama seperti Borobudur ya, jadi dia berantakan ya, seperti itu. Nah nanti kita riset kira-kira bentuk aslinya seperti apa, dan seperti Borobudur ya, itu semuanya ya setelah dicatat ya, dinomorin semua ya, didokumentasikan dengan baik, dipindahin ke tempat sampingnya ya. Terus diperkuat strukturnya ya, drainasenya segala ya, terus kemudian plat-plat beton supaya kuat, nanti kalau ada pengunjung berikutnya ya, sampai katakanlah berapa ribu, 1000 tahun gitu kita siapkan untuk dikunjungi orang. Setelah dasarnya kuat, lalu dikembalikan lagi tuh batu-batunya ya, seperti itu. Nah dan itu sebenarnya prinsip rata-rata semua candi di Indonesia begitu ya. Nggak ada candi yang setahu saya ketika ditemukan oleh peneliti langsung ganteng gitu, langsung cakep gitu ya. Nggak ada ya, semuanya berantakan, terus kemudian kita perkirakan bentuk aslinya gitu ya, terus kemudian kita pindahkan ya, istilah kita pugar gitu, kita perkuat, balikin lagi, lalu jadilah ganteng dan cakep seperti sekarang. Layak untuk dikunjungi. Dan akhirnya layak untuk dikunjungi. Dia begini ya, karena saya nggak bisa merasakan itu ya, tapi kalau kita bicara hawa ya, nuansa ya, kalau kita di situs Gunung Padang gitu ya, menghadap ke utara gitu, mengarah ke utara, kita bisa ngelihat Gunung Gede, Pangrango. Wah, kalau lagi lagi bersih tuh ya, karena dia 3000 ya, Gunung Padangnya 1000 ketinggiannya ya dari atas permukaan laut. Si Gunung Gede itu walaupun jauh dia kelihatan bagus gitu ya. Nah sementara di kanan kiri ya, walaupun nggak kelihatan, tapi kita tahu ada sungai yang mengalir ya di kanan kirinya ya. Di timurnya ada Sungai Cikuta gitu, di baratnya ada Cipangulaan, terus ketemu di Cimanggu. Nah itu kayaknya nuansa itu ya yang membuat udaranya segala itu naik gitu ke atas, terus kemudian jadi lebih sejuk ya, seperti itu ya. Nah terus kemudian di belakangnya itu ada Gunung Melati yang lebih tinggi dari Gunung Padang ya, dia lebih tinggi 200 meter, dia seperti menahan gitu ya, jadi terpaan anginnya juga nggak terlalu kencang banget ya, jadi indah sekali ya. Nah kalau malam itu luar biasa ya, di tempat itu tidak terlalu tinggi, tapi karena cukup jauh dari kota besar, akhirnya kita bisa mengamati bintang dengan luar biasa ya. Saya sering sekali kalau ke sana tuh malam ya, itu bisa ngelihat bintang jatuh ya. Terus kita melihat ada galaksi ya, Bima Sakti ya. Kalau yang ngerti astronomi dia bisa kasih nunjuk, wah itu Mas Polaris ya. Ini rasi bintang utara gitu. Pokoknya banyak lah yang dia tinggal tunjuk karena saking jelasnya ya, seperti itu. Jadi emang ambience alamnya itu yang mendukung spirit. Betul ya. Jadi kurang lebih itu ya, ambience ya. Kita akan merasakan nikmat sekali ya, nyaman sekali di situ.